Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 21 dan ini adalah video yang ke-82. Kita lanjutkan ke qauluhu wal hasilu indahum lafzu kitabin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal hasilu, dan adapun kesimpulan masalah indahum menurut ulama, yaitu lafzu kitabin, ada namanya lafaz kitab. Jadi kembali lagi kepada bahasan sebelumnya di video ke-80 dijelaskan tentang asma'ut tarajim. Yang pertama adalah kitab, di bawahnya ada bab, di bawahnya ada fasal, di bawahnya ada far'un, di bawahnya ada mas'alatun, di bawahnya ada tanbihun, di bawahnya ada khatimatun, dan di bawahnya penutup adalah tatimmatun. Ini setidaknya ada 8 klasifikasi berupa asma'ut tarajim yang dipergunakan oleh para ulama dalam berbagai disiplin ilmu untuk memberikan batasan materi dalam karya tulis mereka. Jadi liyakuna talib ala basirah ya fi talabihi, supaya si pelajar yang ngaji kitab ini tahu sampai mana perjalanannya. Seperti kita mau berangkat misalnya dari Tangerang ke Bandung ya. Di situ pasti ada penunjuk jalan. Ada Jakarta, ada Bekasi, ada Karawang, ada Purwakarta, kemudian Bandung nyampe ya. Ya, ini namanya asma'ut tarajim. Supaya kita sampai mana pembahasannya bisa difahami. Jadi ada semacam mind mapping. Kita punya peta perjalanannya. Kalau misalnya tidak ada asma'ut tarajim tentang Jakarta, Bekasi, Karawang, kemudian Purwakarta, Subang, Bandung misalnya, itu kita akan ngeblank ya. Sampai mana nih perjalanan kita, masih jauh apa, masih apa, sudah dekat. Itu maksud daripada asma'ut tarajim. Itu kreativitasnya para ulama. Hanya saja yang jadi pertanyaan, kenapa Syekh Zainuddin Al-Malibari mencantumkan bab bukannya kitab dalam strata sosial atau strata asma'ut tarajim yang paling tinggi di sini. Makanya Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati mencantumkan tambahan tulisan walhasil indahum lafzu kitab. Para ulama juga membuat asma'ut tarajim namanya kitab. Alternatifnya, hanya saja Syekh Zainuddin Al-Malibari langsung ke asma'ut tarajim yang kedua, bab. Jadi ini lebih ke arah formalitas saja ya. Namanya ikhtilaf lafzi, sekedar teknis saja, tidak mempengaruhi esensi dari materi.
apa definisi dari kitab. Wahwa dan adapun kitab lughatan menurut lughah yaitu ad-dhammu mengumpulkan, wal jam'u dan tegasnya mengumpulkan. Ini ada ataf tafsir ya. Jadi ma'tuf alaih dan ma'tuf itu memiliki makna yang sama. Dhamma yadhummu dhamman, jama'a yajma'u jam'an. Ini maknanya sama, mengumpulkan. Jadi kitab menurut bahasa adalah mengumpulkan. Kataba kita menulis, materi dikumpulkan dalam suatu karya tulis misalnya. Wal jam'u dan adapun definisinya jama' wastilahannya. Ini ada wal jam'u dan tegasnya jama'. Wastilahan ismun li jumlatin makhsusatin. Selesai definisi kitab menurut lughah, yakni ad-dhammu wal jam'u. Kita lanjutkan definisi kitab menurut istilah. Wastilahan ay wal kitab, istilahan definisi kitab menurut mustalah alaih atau uruf khas yaitu ismun, suatu nama li jumlatin bagi beberapa materi makhsusatin yang spesifik, mustamilatin biasanya meliputi ala abwabin atas beberapa subbab, wa fusulin dan beberapa subpasal, wa furu'in dan beberapa subfar'un, wa masaila dan beberapa submasail. Goliban kebanyakannya. Ini goliban seperti tadi teknis saja ya, formalitas. Bisa saja suatu karya tulis diawali langsung dari pasalnya saja atau far'unnya saja sebagai mempersingkat ya, sesuai kebutuhan saja, ala qadril hajat. Kitab di sini di bawahnya ada bab, ada fasal, ada far'un dan ada masail. Itulah maksud daripada mustamilatin ala abwab, fusul, furu' dan masail. Walafzu babin ada juga lafaz bab, walafzu fasal dan lafaz fasal, walafzu far'in dan lafaz far', walafzu mas'alatin dan lafaz mas'alah. Di sini ada fasal, fur'un, masail dan seterusnya ya. Wa ma'ani dan adapun makna-maknanya al-madhkurat ya, kitab, kemudian bab, fusul, furu', masail, yaitu ma sama ya, yaitu ma ismun li jumlatin makhsusoh, materi-materi yang spesifik, dzukiro yang telah diceritakan apa ma sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Wa indahum aiton lafzu tanbih. Wa indahum dan yaitu tetap di sisinya para ulama dalam merinci asma'ut tarajim, aidon halnya juga, aidon ini kembali kepada kitabnya, kepada fusul, furu' sebagai alternatif. Lafzu tanbihin adalah lafaz tanbih di sini. Yang keenam adalah tanbih. Di bawahnya tanbih ada khatimah, ada tatimah sebagai variasinya ya. Wa ma'nahu dan adapun maknanya tanbih lughatan menurut lughah yaitu al-iqazu, ngagieungkeun, mengingatkan, ngahudangkeun gitu. Tanbih sebagai pengingat. Istilah dan adapun tanbih menurut istilah yaitu unwanul bahthi, materi kajian, al-lahiku yang telah terdahulu ya. Al-lahik yang menyusul, unwanul bahthi lahik. Unwanul bahthi materi kajian, inti pembahasan, al-lahiku yang menyusul, alladzi taqaddamat yang telah terdahulu, lahu bagi unwan apa isyaratun kode fil kalamis sabiki di dalam kalam atau kajian yang telah terdahulu. Bihaitsu yufhamu sekiranya bisa difahami apa unwanul bahthil lahik, bihaitsu yufhamu bisa sekiranya difahami apa kalam sabik, ini rujuknya kepada kalam sabik, minhu daripada bahthul lahik, ijmalan secara garis besarnya. Jadi tanbih itu semacam rangkuman. Rangkuman itu adalah materi yang disusun belakangan untuk meringkas materi sebelumnya. Itulah maksud daripada unwanul bahthil lahik allati taqaddamat lahu isyaratun fil kalami sabiq bihaitsu yufhamu minhu ijmalan. Jadi tujuannya untuk faham secara garis besarnya saja. Itulah namanya tanbih atau rangkuman.
Walafdhu khatimatin, dan ada juga lafaz khatimah penutup. Wahya, dan ada pun khatimah lughatan menurut lughah, yaitu akhirus syai'i, akhir daripada segala sesuatu. Misalnya kita buka aplikasi Google Map ya, kita menuju pom bensin kecamatan Kemiri misalnya, Kabupaten Tangerang. Kemiri belum ada pom bensin ya. Kita ke kecamatan pom bensin Balaraja misalnya. Balaraja ada pom bensin. Ketika kita buka, kita ketik pom bensin Balaraja Tangerang, maka keluarlah penunjuk arah. Kita berjalan sampai titik H di sini, langsung ada notif berupa voice ya. Anda sudah sampai. Nah, di sini namanya khotimatun. Ini titik ujung. Namanya akhiru syai'i. Anda sudah sampai di tujuan. Wastilahan, itulah namanya khotimah secara lughawi. Menurut istilah, khotimah adalah ismun, suatu nama li alfadhin makhsusatin, bagi beberapa materi yang spesifik tertentu, ju'ilat yang dijadikan apa alfadh makhsusah akhir kitabin sebagai penutup karya tulis, au babin atau suatu bab. Jadi kitab ditutup dengan khatimah, kemudian kitab atau bab bisa ditutup dengan khatimah sebagai penutupnya. Misalnya kalau bab Thahara itu khatimatun fi dzikri ma yahrumu bil hadatsil asghar misalnya. Walafzu tatimatin, ada juga lafaz tatimah. Wahya, dan adapun tatimah penyempurna, yaitu ma setiap materi tammama tammama yang menjadi sempurna bihi dengan ma itu alkitabu kitab, awil babu atau bab, atau tummima yang disempurnakan bihi dengan kajian itu apa alkitabu kitab, awil babu atau bab. Misalnya kalau babut Thahara itu tatimmatun fil ijtihad, harus bisa membedakan antara air yang mutanajis dan air yang mutlak, itu namanya ijtihad. Misalnya sebagai tatimah. Wahwa, dan adapun al-madhkur mina tatimah, tatimah itu qoribun, maknanya dekat, min makna al-khatimah, dari makna al-khatimah. Jadi khatimah dan tatimah ini adik kakak. Jadi masing-masing boleh mengisi posnya ya. Khatimah tidak ada, hanya diisi oleh khatimah silakan. Kemudian tatimah tidak ada, posnya diisi dengan tulisan khatimah, itu juga silakan. Demikian selesai sudah 8 asma'ut tarajim. Kesimpulannya, paling tinggi adalah kitab, kedua adalah bab, ketiga adalah fasal, keempat adalah far'un, yang kelima mas'alatun, yang keenam tanbihun, yang ketujuh khatimatun, yang kedelapan tatimatun. Kita lanjutkan. Wa'alam rahimakallah ta'ala annal gharda min bi'atsatir rasul alaihi salatu wassalam intizamu ahwalil khalqi fil ma'ashi wal ma'adi. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, siapa saja yang membaca tulisan ini, wal aslu fil mukhatabit ta'yinu wal tarku lisyumuli mustabinu. Asalnya kamu itu ya ta'yin, tetapi sekarang lebih luas, siapa saja ya kamu. Dilarang buang sampah di sini. Anda tidak boleh buang sampah di sini. Anda ini siapa ya? Siapa saja yang lewat situ. Tidak tertentu suatu individu. Rahimakallahu, semoga Allah merahmati engkau. Annal gharda, apa yang perlu diketahui, annal gharda, bahwa sesungguhnya tujuan, min bi'atsati rasuli, halnya tetap dari diutusnya para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu intizamu ahwalil khalqi,
teraturnya segala ahwal, sikap atau kehidupan makhluk fil ma'ashi, baik di kehidupan duniawi wal ma'adi dan kehidupan akhirat. Jadi tugasnya Rasul itu adalah membuat suatu nizam, peraturan terkait ahwalul khalqi, segala kegiatan yang dilakukan oleh makhluk, baik itu akil maupun ghair akil, baik itu yang tidak berakal maupun tidak berakal, itu harus ada aturannya fil ma'ashi wal ma'ad, sehingga mereka bisa memiliki norma yang jelas, aturan yang jelas di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Wala tantazimu, dan tidak bisa tersusun, teratur apa ahwaluhum, kesehariannya itu khalqun, illa bikamali quwahum, kecuali dengan sempurnanya pemenuhan kebutuhan itu si khalqun. Quwa di sini kekuatan atau kebutuhan ya. Al-idrakiyati yang bersifat spiritual, wa quwahum dan kebutuhannya khalqun asyahwaniyati yang bersifat syahwat, artinya kebutuhan biologis. Kalau di sini kebutuhan spiritual. Wa quwahum al-ghadabiyati, dan kebutuhan mereka yang mengatur tentang ghadabiyah, sifatnya emosional ya, atau kejiwaannya. Jadi di sini ghadabiyah ini kejiwaan, syahwatnya ini emosi, ini biologisnya, kemudian idraknya ini secara spiritual. Fawada'u, maka menyusun siapa ulama fuqaha di sini likamali quwahum, untuk sempurnanya, untuk memenuhi kebutuhannya khalqun al-idrakiyati yang bersifat spiritual, rub'al ibadati, kepada seperempat ibadah. Jadi ini ada klasifikasi dari fuqaha, ada 4 macam rubu' ilmu fikih, ada rub'ul ibadat, ada rub'ul muamalat, ada rub'ul munakahat, dan ada rub'ul jinayat. Ini pada awalnya hanya saja untuk negara demokrasi ya, ini fokusnya di sini saja. Karena untuk muamalah transaksional diatur oleh negara, kemudian nikah diatur oleh negara, apalagi undang-undang pidana dan perdata juga diatur oleh negara ya. Jadi itulah salah satu prinsip dasar-dasar negara liberal dan sekuler, ingin memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari ya. Dan Indonesia dengan asaskan Pancasila itu masih sesuai di sini. Pancasila adalah Islam ya. Kenapa tidak menganut syariat Islam sebagai asas negara? Jawabannya nanti ada di halaman-halaman awal Fathul Mu'in ya. Di antaranya, man tarakas salat amdan yuqtal, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja wajib dibunuh. Nah, ini berat sekali untuk masyarakat Indonesia. Makanya dicoret ini. Seleksi di negara kita yang dengan begitu majmuknya perbedaan suku, bangsa, tidaklah bijak menerapkan syariat Islam, tapi Pancasila yang diambil dari syariat Islam. Itulah kearifan para pendiri negara ini. Kita lanjutkan rub'al ibadat. Itu untuk kebutuhan spiritual. Waliquwahum asyahwaniyati, dan untuk kebutuhannya khalqun makhluk asyahwaniyati yang bersifat biologis, al-batniyati yang bersifat perut ya, rub'al muamalat, ada rub'ul muamalat. Jadi ada semacam hubungan sosial berupa transaksi, jual beli, gadai, kemudian menyewa dan seterusnya. Walikuwahum asyahwaniyah, dan untuk kebutuhannya makhluk asyahwaniyah yang bersifat syahwat al-farjiyah, kemaluan, rub'an nikah, ada juga diatur rubu' nikah. Tentang munakahat diatur untuk masalah farjiyah, syahwaniyah farjiyah, supaya terjaga hubungan dalam ikatan rumah tangga yang sah.
Waliqwahum dan untuk kebutuhannya khalqun asyahwaniyah al-ghadabiyah yang bersifat syahwat al-ghadabiyah emosional rub'al ibadati kepada rub'al ibadat supaya teratur ini masalah pengelolaan emosi diadakanlah undang-undang pidana dan perdata agar tidak semua orang bisa berbuat seenak sendiri ya. Bisa menyakiti, bisa membunuh, bisa menampar, bisa mencuri dan seterusnya. Pencemaran nama baik itu diatur dalam rub'ul jinayat. Wa khatamuha dan menutup siapa al-fuqaha kepada itu apa ya? Nizam ya. Kita katakanlah rub'ul ya. Kepada rub'ul ibadat, rub'ul muamalat, rub'ul munakahat dan rub'ul jinayat ini hanya ya rujuknya bil itqi dengan merdeka rojaan itqi ini adalah rub'ul jinayat. Kemudian wa khatamu dan menutup siapa al-fuqaha kepada itu rub'ul jinayat, kita lebih dekat rujuknya ini rub'ul jinayat bil itqi dengan merdekakan hamba sahaya roja al-itqi karena berharap kita ini merdeka minan nari dari neraka, terbebas dari neraka itu harapannya. Jadi ada tafaul. Wa qaddamu dan mendahulukan siapa al-fuqaha rub'al ibadati kepada rub'ul ibadat seperempat ibadah li syarafiha karena mulianya itu ibadat bita'alluqiha dengan sebab kaitannya itu ibadat bil khaliqi dengan sang maha pencipta. Jadi ada 4 materi utama didahulukanlah ibadah. Kenapa? Karena kaitannya dengan sang maha pencipta. Tsummal muamalati kemudian didahulukan muamalah. Yang kedua li'annaha karena sesungguhnya muamalah yaitu aktsaru lebih banyak apanya wuqu'an terjadinya karena sehari-hari namanya kita jual beli, namanya kita berinteraksi, bertransaksi dengan sesama. Kemudian warut tabu ini kaitannya dengan manusia. Warut tabu dan menyusun siapa al-fuqaha al-ibadati kepada rub'ul ibadat, ibadah-ibadah ala tartibi atas susunan hadisi bunyal Islam sesuai dengan hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Redaksinya adalah bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah ita'az zakat shaum ramadan hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu hadisnya. Al haditha iqra al hadis, bacalah hadis tersebut. Wa innama bada'a dan pastinya memulai siapa musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari kitabahu kepada kitabnya Fathul Mu'in bisolati dengan babus salat. Nah, ini kenapa tulisannya babus salat? Di sini ada klarifikasi yang diwakili oleh Sayyid Bakri bahwasanya alasannya ini. Mana eta leungit? Wa khalafa jeung nyulayaan saha Syekh Zainuddin Al-Malibari al-mutaqaddimin ka ulama nu tos kapungkur ulum mutaakhirin jeung ulama nu kuari fi taqdimihim bina niheulakeunana eta mutaqaddimin jeung mutaakhirin fi kutubihim bina pirang-pirang kitabna mutaqaddimin jeung mutaakhirin kitab at-taharati kana bab taharah nya. Biasa nama kitab at-taharah dibajuri ge kitab at-taharah kunaon di Fathul Mu'in babus salat ta eta rada nyalawading nya. Jeung orang Sunda mah wama jeung sakabehna perkara ya ta'alaku anu ta'aluk anu ngait naon mah biha kana eta taharah min wasailih bayan nikmat tina pirang-pirang perantarana eta taharah maqasidah jeung pirang-pirang tujuan intina taharah itimaman karena mementingkan biha dengan itu salat ya. Jadi kata kuncinya adalah ihtimaman biha. Syekh Zainuddin Al-Malibari langsung mencantumkan babus salat bukan kitabut taharah seperti mutaqaddimin dan mutaakhirin, ulama terdahulu maupun ulama kekinian. Jawabannya adalah ihtimaman biha, paling penting salat namanya. Paling ihtimaman karena memprioritaskan biha dengan itu salat. Karena hiya adapun salat itu ahammu ahkami syar'i. Ahammu paling penting ahkami syar'i
beberapa dari hukum-hukum syarak. Paling utama ya sholat. Wa afdalu ibadatil badani, dan paling utamanya ibadah badan ba'da syahadataini, setelah membaca 2 kalimat syahadat, karena sholat itu urutannya nomor 2 setelah syahadat. Yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, dan yang kelima baru ibadah haji. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.